Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, terutama sampai pada petang hari ini kita masih diberikan kekuatan iman dan Islam. Kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita sholat maghrib berjamaah, dan kita lanjutkan dengan mengkaji agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kesempatan semacam ini senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita semua sampai nanti kita menghadap kepada Allah yang tentunya dalam posisi husnul khatimah. Salawat salam tetap terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul yang tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad SAW. Baik, kita lanjut masih di bab ma yajibu ala aqaribil mayyit, apa-apa yang menjadi wajib atas kerabat-kerabatnya mayit. Yang dulu yang kita bahas yang pertama adalah wajibu ala aqaribil mayyit, itu adalah as-sabr wa ridho, ya, berkenaan dengan sabar dan ridho. Baik, kita masuk di al-amru ats-tsani. Al-amru ats-tsani mimma yajibu ala al-aqaribi al-istirja'u. Al-istirja, ini al-istirja. Al-istirja itu berarti wa ayyaqula inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Di dalam surah Al-Baqarah yang 155 itu. Jadi di antara yang wajib bagi kerabat-kerabat yang meninggal, dia itu istirja. Ada kalimat tarji'. Kalimat tarji' itu adalah kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Al-Baqarah 155 156. Istirja itu berarti memang dia memahami, dia mengembalikan kepada Allah. Sesungguhnya kami ini milik Allah, itu kan inna lillah. Dulu sudah kita pahami bahwa lillahi ma'atta wa lillahi ma'akhadha. Ya, kemilikan Allah, miliknya Allah itu ya atta wa lillahi ma'akhadha. Allah, karena memang segala sesuatu itu miliknya Allah. Allah itu berhak untuk memberi sekaligus juga Allah itu berhak untuk mengambil. Karena konteksnya lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Termasuk nyawa itu adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala. Maka kerabat-kerabat daripada mayit, saudara-saudara dari sang mayit, dia harus paham bahwa saudaranya yang meninggal itu bukan miliknya dia, tapi miliknya Allah Subhanahu wa taala. Itu sebenarnya inti dasar daripada inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yang sebelumnya sudah kita bahas, kama jaa fil ayatil mutaqaddimah.
wa yazidu alaihi qawlahu, dan dia menambah ucapannya itu. Wa yazidu alaihi qawlahu, dan dia menambah alaihi atas inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Boleh enggak kita kemudian nambah ini yang ditambah, Allahumma ajirni musibati wa khluf li khairan minha. Ada yang menyebut wa khlif li khairan minha. Setelah jenengan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, jenengan menambah kalimat itu, Allahumma ajirni fi musibati wa khluf li khairan minha. Nah, ini tentunya juga ada riwayatnya. Apa sih artinya sebenarnya konteksnya? Allahumma, wahai Allah, ajirni, beri kami pahala fi musibati, di dalam musibah saya, wakhluf li, dan beri kami pengganti khairan minha, sesuatu yang lebih baik daripada musibah itu. Insya Allah kalau konteksnya memang ini menunjukkan keridhaan, keikhlasan, maka insya Allah oleh Allah akan diganti yang lebih baik. Satu hal yang perlu kita garis bawahi, dulu sudah pernah kita katakan, Allah itu tidak pernah salah. Betul ya? Allah itu tidak pernah salah. Ketika Allah membagi, ketika Allah mengambil, itu Allah tidak pernah salah. Ketika Allah mengambil nyawa istri kita, mengambil nyawa anak kita, mengambil nyawa siapapun itu Allah tidak pernah salah. Dan di balik itu pasti ada hikmah, pasti ada hikmah. Kenapa harus diambil nyawanya? Makanya konteksnya kan sinkron dengan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan juga sinkron dengan ayat wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Barangkali yang kamu itu tidak suka, di dalamnya itu ada justru yang terbaik untuk kalian. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang kita sebut dengan ridho. Karena memang Allah itu tidak pernah salah, ya kita menganggap bahwa itu baik. Makanya dulu pernah saya sampaikan, tentu jenengan masih ingat dengan salah satu riwayat Nabi itu, ajaban li amril mukmin. Masih ingat hadis ini, Pak? Sudah hafal hadis ini, Pak? Ajaban li amril mukmin inna amrahu kullahu lahu khair. Itu loh, mengherankan di dalam setiap perkaranya orang mukmin. Inna amrahu, sesungguhnya perkaranya, kullahu, semuanya, lahu, bagi orang mukmin itu khair, baik. Apapun itu sudah yang ditakdirkan. Karena konteksnya kita beriman antuk minabil qadarihi khairihi wa syarihi. Itu sebenarnya di mana al istirja. Pak, bagaimana dia mengucapkan innalillah wa inna ilaihi raji'un bolak-balik ping swidak jaran, tapi hatinya ndak legowo, ya ndak iso. Ndak bisa, Pak. Hanya ngomong innalillah wa inna ilaihi raji'un tapi hatinya tidak legowo dengan takdir yang ada, ya ora sinkron, itu namanya. Ndak sinkron. Maka konteksnya kemudian pengucapan innalillah wa inna ilaihi raji'un itu sebenarnya adalah sebuah bentuk mengingatkan kita bahwa itu loh memang. Dan yang paling pokok, yang paling penting bukan ucapannya, tapi yang paling penting itu adalah legowonya itu. Legowonya itu. Banyak orang itu mengucapkan alhamdulillah, 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 alhamdulillah gitu. Tapi ternyata dia tidak memahami konteks takdir yang baik, yang buruk. Tiap hari hanya mengeluh, juga gak sinkron juga dengan kalimat alhamdulillah itu. Ya. Maka al-istirja itu sebuah bentuk filosofi bagaimana kita memahami itu loh, sunnatullah, diberi ya juga diambil, dan itu bukan milik kita. Ada riwayat dari Ummi Salamah, li hadithi Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min muslimin tusibuhu musibatun fayaqulu ma amarahullah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidaklah dari seorang muslim tusibuhu musibatun, dia itu tertimpa musibah. Fayaqul, maka dia mengatakan ma amarahullah, apa yang Allah perintahkan terhadap dia. Jadi kalimat tarji itu perintah, Pak. Mengucapkan kalimat tarji itu adalah perintah. Lupa itu kan posisinya ayatnya itu pakai khobar ataukah pakai fi'il amr. Alladzina idza asabathum musibah qalu. Di situ jenengan amati ada enggak fi'il amrnya? Adanya, ada enggak fi'il amrnya, kata kerja perintahnya? Allah hanya mengatakan alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mana kata kerja perintahnya? Tidak ada. Tapi lihat di bawahnya itu. Nah, diakhiri dengan waulaika humul muhtadun. Artinya kan konteksnya kemudian orang-orang yang mendapatkan petunjuk, mereka mendapatkan rahmat itu yang mereka memang memahami. Kalau mendapatkan musibah mereka akan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kelihatannya bentuknya khobar, bentuknya insya, tapi pada dasarnya di situ adalah sebuah bentuk ajaran dan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika saya ngomong begini sama murid, kalau ada anak yang menghafalkan juz 1, dia akan mendapatkan ribet. Pada dasarnya itu khobar atau perintah? Nah, samakan dengan konteksnya. Alladzina idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lanjutannya apa di situ? Ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Sama dengan konteksnya tadi. Ayo, siapa yang bisa hafal juz 1, tak kasih ini sepeda ontel. Itu berarti konteksnya ada perintah di sana sebenarnya. Ribetnya berupa sepeda ontel. Kalau jenengan itu konteksnya memahami filosofi innalillah wa inna ilaihi raji'un, jenengan mendapatkan shalawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Maka di sini Syekh Nasiruddin Albani menyebut fayaqulu ma amarahullah. Ya, ma amarahullah. Maka dia mengatakan sesuatu yang amarahullah, yang Allah itu memerintahkan. Apa perintahnya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu kata Nabi. Ya, jadi barang siapa, tidaklah seorang muslim yang dia mendapatkan musibah kemudian dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kemudian Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha, maka apa kata Nabi? Illa akhlafallahu lahu khairan minha, kecuali Allah akan menggantikan bagi dia sesuatu yang baik dari sesuatu yang hilang tadi, yang musibah tadi itu. Sunnah hukumnya jenengan mengucapkan Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha ketika mendapatkan musibah semacam ini. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan beliau namanya Umi Salamah ini menceritakan keadaan dirinya pas ketika Abu Salamah itu meninggal. Ya, di antaranya dia berdoa tentang semacam ini dan dia mendapatkan sesuatu yang terbaik, pengganti yang terbaik dari Abu Salamah. Siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, baik. Kita lanjutkan. Wala yunafi as-sabra an tamtani'a al-mar'atu minaz zinati kulliha
hidadan ala wafati waladiha au ghairihi idza lam tajid ala thalathati ayyamin. Tidak menafikan kesabaran itu ketika seorang wanita dia menahan diri untuk berhias secara keseluruhan. Hidadan, ada namanya ihdad, hidadan ala wafati waladiha. Jadi memang kan yang namanya wanita itu ketika dia itu ditinggal mati oleh suaminya, kalau untuk suaminya itu dia ini 4 bulan 10 hari dia berupaya untuk tidak berhias, itu namanya fatahidda arba'ata asyurin wa asyara. Tapi kalau untuk selain suaminya, tidak boleh lebih daripada 3 hari. Tidak boleh lebih daripada 3 hari. Di situ ada kalimat idza lam tazid ala salatati ayyamin. Jadi sang wanita tidak berhias, sang wanita tidak bersolek, itu menunjukkan bela sungkawanya. Kalau untuk sang suami dia posisinya iddahnya, termasuk iddahnya juga itu dalam 4 bulan 10 hari. Dia di situ ada tidak memakai perhiasan, dia sederhana, tidak paes dan sebagainya. Kalau untuk suaminya. Tapi kalau untuk selain suaminya, mungkin saudaranya, untuk anaknya, cukup 3 hari. Cukup 3 hari. Jangan sampai berlarut-larut karena saudaranya meninggal sampai 40 hari pakai baju hitam terus, tidak ada dalilnya model begitu, hanya gara-gara semacam itu. Nah, Ummi Salamah, lagi-lagi Ummi Salamah. Baik, ada wa takhaltu ala Ummi Habibah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la yahillu li muslimin. Kok muslimin sampean ya Allah. La yahillu li imra'atin tu'minu billahi wal yaumil akhir an tahidda ala mayyitin fawqa talatin. Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir ketika dia berihdad. Apa sih ihdad tadi itu Pak? Ihdad itu yang di atas ini loh. Antam tani'a al-mar'atu minaz zinati kulliha. Ya, dia menunjukkan bela sungkawanya dengan tidak berhias, tidak tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir ketika dia itu berihdad ala mayyitin fawqa talatin, atas kematian mayit di atas 3 hari, illa ala zauji, kecuali atas suami berapa? Arba'ata asyurin wa asyara. Tuh bedanya di situ Pak, bedanya di situ. Boleh tidak kemudian dia itu berhias, pada konteksnya dia itu untuk suaminya. Pernah dengar kisahnya Abu Talha dengan Ummu Sulaim. Ini riwayatnya panjang sekali di sini. Saya ambil intinya saja. Kalau jenengan amati tentang riwayatnya Ummu Sulaim. Abu Talha itu kan memang dulu awalnya adalah non muslim kan, dan dia kemudian suka dengan Ummu Sulaim. Ummu Sulaim itu mau dengan syarat Abu Talha itu masuk Islam. Dengan tegas Ummu Sulaim itu mengatakan agama saya melarang untuk nikah beda agama. Zaman sekarang ada fatwa enggak nikah beda agama boleh? Orang-orang liberal dong-dongnya akhirnya kemudian banyak pemurtatan di balik nikah beda agama itu. Lah singkat cerita itu kan pas ketika Abu Talha ini
perang, berangkat, itu kan punya anak. Pas ketika sedang perang itu kan sakit keras anaknya, sakit keras. Dan kemudian setelah perang itu kan sebenarnya anak sudah meninggal. Lah Ummu Sulaim ini menyambut suaminya dengan hangat, dia paes dengan cantik dan sebagainya. Akhirnya mereka melakukan hubungan suami istri ya. Lah setelah selesai baru kemudian Abu Talha diberitahu kalau anaknya sudah meninggal. Ini kan luar biasa itu. Apa boleh model begitu itu? Kalau di dalam konteks hadis seperti ini otomatis wong itu perbuatannya para sahabat, dan besoknya itu Abu Talha dan Ummu Sulaim datang kepada Rasulullah Muhammad SAW dan diceritakan tentang hal semacam itu. Sama Rasulullah kemudian didoakan dan akhirnya hamil dan punya anak yang luar biasa. Ada yang pernah melakukan semacam itu? Orang ngenteni pitung dina lho. Gak ngenteni pitung dina. Itu yang dimaksud walakinnaha idza lam tahidda ala ghairi zaujiha irda'an lizauji wa qada'an li watrihi minha, itu Pak. Maka fahuwa afdalulaha. Jadi kalau umpamanya dia ada seorang wanita itu dia tidak beriddat, artinya dia tetap paes gitu, tetap paes dalam rangka untuk mencari ridhonya sang suami, di dalam rangka untuk memenuhi hajatnya sang suami, fahuwa afdalu lah, itu lebih afdal untuk dia. Kalau yang meninggal itu bukan suaminya, umpamanya yang meninggal anak, sang suaminya itu perang jauh, bekerja jauh, dalam rangka untuk tidak membuat hatinya sang suami sedih, dan pas ketika habis pulang memang suaminya butuh untuk mendapatkan servis dan seterusnya, dia tetap berpaes, paha cantik dan sampai itu, dan akhirnya kemudian melayani sang suami dengan sepenuh hati, dan baru kemudian diceritakan kisahnya semacam itu. Itu boleh. Tapi ya wong zaman saiki yo angel ngene. Angel. Itulah Abu Talha dan Ummu Sulaim. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Di poin yang nomor 2 berarti dia istirja. Ya singkat-singkat ya Pak. Kalau dibaca satu persatu ini kan sebenarnya hadisnya banyak banget. Satu persatu tidak habis-habis. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjut kemudian. Kalau tadi kita bicara tentang hal-hal yang wajib bagi para kerabat mayit, sekarang kita akan bicara tentang ma yahrumu ala aqaribil mayyit. Apa-apa yang haram atas kerabat-kerabat mayit. Jadi ada sesuatu yang wajib untuk perlu dilakukan, dan ada sesuatu yang haram yang tidak boleh dilakukan. Baik, apa pertama kali yang tidak boleh? Di sini yang di bawah. An-nihayah yang pertama. Apa an-nihayah itu Pak? An-nihayah, apa bedanya dengan yabki? Kalau yabki itu menangis. Rasulullah kemarin sudah kita bahas kan, pas ketika meninggalnya Ibrahim, air mata beliau meneteskan dari dua mata beliau kan, itu yabki. Kalau ini nihaya atau niyaha. Niyaha itu adalah meratap. Haram hukumnya meratap. Haram hukumnya meratap. Riwayat yang pertama yang paling penting untuk kita ambil, arba'un fi ummati fi amril jahiliyah la yatrukuhunna. Ada 4 perkara di dalam umatku ini yang termasuk perkara jahiliyah, min amril jahiliyah la yatrukunahunna, yang umatku itu tidak meninggalkan 4 perkara itu.
Jadi artinya bahwa 4 perkara yang disebutkan oleh Rasulullah Muhammad SAW ini tidak akan pernah habis, akan selalu ada, dan 4 perkara ini termasuk perkara jahiliyah. Kalau jenengan melakukan 4 perkara ini, jenengan itu disebut jahiliyah. Kita lihat al-fakhru fil ahsab nomor 1. Apa al-fakhru? Kalau dalam Al-Quran ada istilah fakhur, mukhtalin fakhur. Fakhur itu sombong, angkuh. Fil ahsabi di dalam masalah keturunan, bapak-bapak yang di atas itu. Karena konteksnya kemudian kalau di dalam Al-Quran ada kalimat wa idza qila lahum ittabi'u ma anjalallahu qalu bal nattabi'u ma wajadna alaihi aba'ana, itu loh. Dan apabila dikatakan kepada mereka ittabi'u ma anjalallah, ikuti apa-apa yang Allah turunkan, mereka hanya mengatakan qalu bal nattabi'u ma wajadna alaihi aba'ana. Kalau di juz yang kedua itu pakai alfaina aba'ana, sepodoai, membanggakan nenek moyang, membanggakan nasab, saudara biru, saudara abang, itu termasuk perkara jahiliyah. Membanggakan mbah-mbahnya itu perkara jahil. Seringkali yang terjadi di masyarakat kita itu menolak kebenaran itu karena menganggap warisan-warisan dari mbah-mbah itu. Lah mengkat biyen ngene kok. Dari dulu begini kok. Lek wis ngene ya wis ngene. Lah kalau al-fakhru fil ahsab ini nanti akhirnya pada posisinya dia jadi angkuh, sombong, dan akhirnya menolak kebenaran itu. Ya karena memang kesombongan itu menurut Rasulullah Muhammad SAW itu adalah batarul haqqi wa ghamtun nas. Dia menolak kebenaran dan kemudian dia itu meremehkan orang. Itu kan sombongan begitu, Pak. Ya, ada orang yang tanya, ya Rasul, ada orang itu suka pakai baju bagus. Ya Rasul, ada orang itu suka pakai sendal yang baik. Apakah dia termasuk sombong? Qala innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah dan Allah itu mencintai keindahan. Maka Rasul menyebut wal kibru batarul haqqi wa ghamtun nas, dan kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang. Nah, al-fakhru fil ahsab ini nanti masuknya ke sana. Karena membanggakan nenek moyang, karena membanggakan nasab di atasnya itu, akhirnya dia itu akhirnya apa? Bangga, angkuh, sombong, menolak kebenaran, meremehkan orang lain. Hati-hati. Dan la yadkhulu al-jannata man kana fi qalbihi mithqalu habatin min khardalin min kibrin. Tidak masuk surga orang yang di dalam dirinya itu ada min khardal, setitik daripada kesombongan. Yaitu diawali dengan al-fakhru fil ahsab. Ya. Dikasih tahu, iki loh, ini loh Al-Quran, ini loh hadis. Jawabannya dia apa? Wis cukup buat kami, mbah-mbahku biyen ngene kok, ya wis ngene ae, nyapo dirubah-rubah lho iku lho. Itu al-fakhru bil ahsab juga termasuk, karena konteksnya bangga dengan yang di atas-atas itu. Apalagi sombong di dalam karena merasa anaknya jenderal, anak presiden, anak menteri, tambah nemen gak karu-karuan. Yang kedua, wa ta'nu fil ansab. At-ta'nu fil ansab itu mencela di dalam masalah nasab keturunan. Awakmu itu duduk ningrat, awakmu itu kasta sudra, maunya gitu. Iki aku kasta brahmana, boleh. Karena konteksnya Allah sudah menyebut inna akramakum indallahi atqakum. Itu. Yang ketiga wal istisqa'u bin nujum. Al istisqa, meminta hujan. Kan kita pernah dengar kata-kata sholat istisqa. Sholat istisqa itu adalah sholat untuk meminta hujan.
Kalau wal istisqa'u bin nujum ini Bapak Ibu adalah bagaimana dia punya keyakinan bahwa bintang-bintang tertentu itu mampu memberikan kekuatannya, diantaranya untuk bisa menurunkan hujan. Nah, ini ada pada zaman itu ada orang-orang yang minta hujan-hujan tertentu dengan bintang, dengan planet. Kalau sekarang apa? Bukan hanya masalah hujan kalau sekarang. Masalah nasib. Bintangmu apa? Taurus. Wah, itu didelok lek Sabtu di koran Jawa Pos biasanya. Lek tanggal gini gini. Wah, itu syirik, Pak. Syirik itu termasuk bagian daripada tatayur, ya. Bintang tidak ada kekuatan apapun. Terbukti kalau konteksnya begini, kalau di dalam riwayat itu ada hadis qudsi yang Allah mengatakan yu'dini ibnu Adam ya subuh ad-dahra wa ana ad-dahru. Pernah dengar hadis ini? Di kitab Fathul Majid di situ tentang masalah musim. Yudini ibnu Adam, manusia itu menyakiti aku. Ya subuh ad-dahra, manusia itu mencela musim. Wa ana ad-dahru, dan aku inilah musim, kata Allah. Uqallibu al-laila wan nahar, saya inilah yang membolak-balik siang dan malam. Itu artinya hujan itu ya Allah, panas itu ya Allah, bukan bintang. Bintang tidak punya kekuatan apa-apa, makhluk tidak punya kekuatan apa-apa. Ya, tawasulnya apalagi dengan yang mati seperti itu tidak bisa. Nah, itu perkara jahiliyah. Lek jenengan sik percaya karo hitung-hitungan, mbah bintang-bintang horoskop ataupun hitung-hitungan apa iku jenenge iku? Batal jemur ya jenenge ya. Itu berarti masih jahiliyah. Jenengan kate mantu maru ayo nawang pinter, padahal ya dudu wong pinter model ini. Ayo nawang pinter lapo jadi hitung-hitung dah, dihitung-hitung. Oh, awakmu iki anakmu neptune 18, mantumu neptune 18, gak oleh iki ikut tubrukan. Anakmu Jumat Paing, baru ngono sing iki Kemis Legi, oh giwing iki gawe rapi kok melarat. Lek wong sing percaya ngono iku jenenge jahiliyah. Sik jahil orang model begitu. Kapan awakmu mantu ben sik ngenteni besar, lek Muharram aku gak wani lek sura. Itu jahil. Si ana wong ngene-ngene. Kata koyo. Oh iya. Pongsok si jamaah kini si hitung-hitungan ngono sih, Pak. Iya. Golek ono ae dina Ahad tanggal 6. Dina Ahad tanggal 6. Padha prei kabeh. Itu konteksnya wal istisqa bin nujum itu ya hampir mirip dengan yang namanya tatayur itu. Ya ngitung seperti itu. Nah, oke. Wis gak usah ngitung-ngitung. Jenengan golek mantu gak usah nawang pinter. Buktinya dia itu loh nggak subut dengan hitungannya. Coba tanya saja orang itu yang ngitung jenengan. Tanya kepada dia. 3 hari yang akan datang yang akan terjadi pada dia apa? Nggak tahu dia. Lah kok wani-wani ngitung wong? Kok berani-beraninya ngitung orang? Anu iki lek nikah gak boleh jam 9 ini. Harus dibawa jam 9. Lek engko nikah jam 9 kok ngene. Lek wong jenengan percaya ngono ku jahil jenenge. Jahiliyah. Itu perkara jahiliyah. Wong dia sendiri juga gak paham, takon jenengan. Dia itu engko jam 12 ono apa enggak ngerti dia. Itu kan bisikan-bisikan dari setan laknatullah alaih. Wis bersihkan daripada semacam itu syirik. Yang nomor 4 dari perkara jahiliyah itu yang haram untuk dilakukan. Nah, ini sesuai dengan apa yang kita bahas di sini. Wan niyahatu, meratap. Jenengan meratapi orang yang mati itu hukumnya haram, yang itu menunjukkan jenengan gak legowo
dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita paham al-muqtadir dalam Asmaul Husna itu artinya apa tuh? Allah itu punya nama, namanya al-muqtadir. Apa Pak? Al-muqtadir. Al-muqtadir itu zat yang maha menentukan. Jadi ada al-ahkam asyariyah, ada al-ahkam al-qadariyah, ada al-ahkam al-jazaiyah. Ini sudah saya sampaikan berkali-kali. Masih ingat Pak? Ada al-ahkam asyariyah itu berarti hukum-hukum yang berkenaan dengan masalah syariat, hukum potong tangan, hukum rajam, haram, halal, haram, mubah. Itu namanya al-ahkam asyariyah. Itu penentunya adalah Allah. Al-hakimnya adalah Allah. Kemudian ada al-ahkam al-qadariyah. Al-ahkam al-qadariyah itu hukum-hukum yang berkenaan dengan nasibnya manusia. Takdir itu al-ahkam al-qadariyah. Itu penentunya adalah Allah. Dan tadi jenengan sudah yakin bahwa Allah itu menentukan sesuatu tidak pernah salah. Kalau jenengan meratapi orang yang mati, itu menunjukkan indikasi jenengan itu menyalahkan Tuhan. Nangis beda loh ya Pak. Namanya orang nangis dalam bentuk sebagai manusia biasa yang bisa bersedih itu natural, manusiawi. Tapi kalau pada konteks niyahah itu yang haram, yang menunjukkan ketidakridhoan tentang diambilnya nyawa. Lah, an-niyahah itu haram bisa ditunjukkan dari sini. An-naihatu, dan orang yang meratap. Orang yang meratap idza lam tatub. Ya, kalau ini memakai muannas. Wanita-wanita yang dia meratap dan dia itu tidak bertobat. Ini tidak hanya khusus kepada wanita saja, karena kebanyakan yang meratap itu yang melakukan adalah wanita. Rata-rata yang meratap itu wanita. Kalau di dalam hadis Rasulullah Muhammad SAW itu, kalau pada masa itu ada yang sampai menampar-nampar pipi, ada yang sampai merobek-robek baju, ada yang teriak-teriak yang gak jelas, ngomong-ngomong yang gak jelas. Itu indikasi niyahah. Dan pada zaman Nabi Muhammad SAW, niyahah itu pelakunya rata-rata adalah wanita. Baik, dalam tatub, kalau apabila dia itu tidak bertobat qabla mautiha, sebelum dia mati. Orang yang suka meratap, kalau dia tidak tobat sebelum matinya, apa? Tuqamu yaumal qiyamati. Tuqamu yaumal qiyamati. Apa tuqamu itu? Qama yuqimu iqamatan. Tuqamu yaumal qiyamah, maka ditegakkan nanti di yaumul qiyamah. Artinya dia diadili di yaumul qiyamah. Dia dikasih apa? Alaiha wa alaiha surbalun min qatiran wa dir'un min jarabin. Orang yang dia itu suka meratapi jenazah, meratapi mayit, dia mati sebelum dia tobat, nanti di yaumul qiyamah dia dikasihkan celana dari min qatiran. Kitrun itu kayak semacam timah atau tembaga yang sangat panas yang diambil dari api neraka. Iku le wong senengane ngeratap itu semua kuwi. Wadir'un itu apa? Baju, kayak semacam baju. Iya, ya, kayak semacam baju. Wa min jarobin. Jarob itu ya sama seperti kayak cairan yang sangat panas yang ada di neraka. Ini efeknya orang yang suka meratap, nanti di yaumul qiyamah mendapatkan yang semacam itu. Maka hukum yang meratap itu hukumnya haram. Bahkan kalau di dalam riwayat yang lain, Rasul menyebut kufur. Riwayat Muslim ini dari Abi Malik Al-Asy'ari.
Itnatani finnasi huma bihim kufrun. Ada dua perkara di dalam manusia, huma keduanya itu bihim kelawan manusia opo kufrun. Artinya apa? Dua perkara ini kalau dilakukan oleh manusia maka dia masuk kategori kufur. Yakni yang pertama atau nufin nasab, mencela nasab, ngelokni nasab, mencela keturunan, dan waniyahatu alal mayit, dan meratapi orang yang mati. Ini kufur, Pak. Ini pakai kufur. Rasulullah memakai kata-kata kufur. Apakah berarti kafir, Pak? Apakah kafir? Enggak. Yang dimaksud kufur di sini dalam konteks dia ingkar kepada takdir Allah. Tidak ada kok orang itu yang kepingin jadi melarat, itu tidak ada. Tidak ada kok orang itu kepingin dari nasab yang nggak jelas, itu juga nggak ada. Bayi-bayi yang lahir di luar nikah itu mereka tidak berdosa. Sing kurang ajar itu bapak ibu sampai naik dewi gawe tapi marono gak gelem ngeramut. Itu bukan keinginan mereka. Ketika kemudian ada orang menghina nasab orang, ketika ada orang mencela dari segi keturunannya, itu namanya kufur. Karena dia tidak paham bahwa al-muqtadir itu adalah Allah. Dan kalau ada orang yang dia itu meratapi mayit, maka dia berarti kufur terhadap takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ket mangsit jam itu kurang. Jadi kini kok jam itu seperempat. Sing bener kuwi iku apa iki? Oh, makanya batinku lho kok sik suwe men ya aku ya. Ada yang didiskusikan? Nah, wis engko ayo mari atur.
saya kaitkan kewajiban orang tua kepada anak. Kan kewajiban orang tua kepada anak itu 3 ya. Atau haknya anak kepada orang tua itu kurang 3. Ayyusina ismahu. Orang tua itu wajib untuk memberikan nama yang baik kepada anaknya. Yang kedua, wa yu'allimahu alkitab. Yang kedua, mengajarkan kepada anaknya itu kitab. Jadi yang dimaksud adalah mendidik anaknya secara agama, mengenalkan Al-Quran, mengenalkan Islam. Poin yang ketiga, ini yang seperti yang berkenaan dengan pertanyaan, ayyukihah idza balagha. Menikahkan anak itu pas ketika dia sudah balik. Maka nanti kalau jenengan buka di dalam kitab Shariah dan Islamiyah di adabun nikah, maka sejatinya sebenarnya orang tua itulah yang mengarahkan anak untuk memilih pasangan-pasangan yang baik. Dan inilah pentingnya kita itu menikahkan anak kita, mengenalkan anak kita itu kepada orang-orang yang punya akidah benar. Ini pentingnya juga kita punya besan yang akidahnya benar. Pak, cinta kan tidak bisa. Maka diawali dengan posisi kita mengarahkan anak kita kepada mencari pasangan yang punya akidah yang benar. Di situ kan Rasulullah mengatakan tunkahul mar'atu li arba'in, li jamaliha, li maliha, wali nasabiha, dan kemudian nomor 4 wali diniha. Alaikum bidzatidin taribat yada. Kalau memang proses-proses semacam ini sudah kita lakukan, mencari besan yang akidahnya benar, mencarikan anaknya jodoh yang benar. Sejatinya yang menikahkan itu maksudnya mencarikan jodoh itu sajanya anak dewe atau orang tua saja. Sebenarnya kan konteksnya orang tua benar pada posisinya. Tapi kalau orang sekarang karena tidak memahami semacam itu dan akhirnya memvulgarkan namanya pacaran, padahal pacaran itu haram. Dong-dongi metang dhisik rabine keri, kok dong-dongi kemudian biasa juga akidah tidak benar. Tapi kalau sudah proses A, B, C, D, E, F, G sudah kita lalui betul dan ternyata seperti itu dapatnya, dan kita juga berkomunikasi juga susah, bernegosiasi juga susah. Ketika kita membatalkan pun juga mafsadat antara psikis anak dan anak dan pasangannya juga semakin parah. Maka kalau sudah semacam itu kembali kepada kaidah ad-daruratu tubihul mahdurat, tapi hati kita sama sekali tidak meyakini. Kalau memang sudah berbagai macam proses sudah kita lakukan. Ada jamaah yang juga datang sama saya, Pak, saya itu mau mantu, Pak. Saya itu pakai ya sudah pakai gimana? Kalau anak saya sama calonnya sama akidahnya, tidak percaya sama macam-macam, tidak percaya. Tapi orang tuanya dia. Dan yang satunya ada anak muda datang ke saya, Ustadz, saya itu punya calon mertua saya orang Muhammadiyah, akidahnya bagus, tapi orang tua saya yang gak bisa ditekuk. Kuali. Jadi anaknya podo-podo akidahnya benar, calon mertuanya benar, tapi orang tuanya sendiri yang gak bisa ditekuk seperti itu. Akhirnya bilang sama saya, Ustaz, saya berbohong boleh enggak? Berbohong piye maksud saya? Ya wis etok-etoke kalau kan biasanya kan dibiuk nih untuk pencarian itu ke mana? Ke mempelai putri. Lah sementara mempelai putri calonnya ini tidak nyari-nyari belas. Nah, artinya alhamdulillah dengan izin Allah jalan. Nah, kalau sudah berbagai macam proses A, B, C, D, E yang kita bahas tadi itu, maka masuk kategori ad-daruratu tubihul mahdurat. Tapi kan itu hanya sekedar untuk itu saja, setelah itu kan enggak. Dengan catatan wa tatma'innu qulubuhum bil iman. Itu kalau sudah memang betul-betul mentok dan memang mafsadah enggak. Itu saja.
Wis cari saja anaknya jenengan pesen golek sing akidah bener. Baik. Tapi aja ngomongin lho, Pak nek ngono golek sing sak manhaj iku piye? Ngono men kali. Melayu sak manhaj malian. Melayu manhaj meneh. Gue kadang-kadang ngaji bareng sama saya gak sama manhaj gak gelem. Ayo. Ada yang menambahkan? Tidak ada? Paham 100% sudah. Terakhir sebagai penutup riwayat ketika Ibrahim putranya Nabi meninggal. Walamma mata Ibrahim ibni Rasulullah SAW soha Usama ibnu Zaid. Pas ketika anaknya Nabi Ibrahim itu meninggal, ada seorang sahabat namanya Usama bin Zaid. Itu teriak. Usama bin Zaid itu teriak. Maka faqala Rasulullah SAW, laisa hadza minni. Ini bukan ajaran saya. Yang Usama bin Zaid tadi kan bengong, teriak karena kematian Ibrahim. Nabi langsung, laisa hadza minni. Ini bukan dari saya, ini bukan ajaran saya. Artinya teriakan tadi itu tidak diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Walaisa lisa'ihin haqqun, dan tidak ada kebenaran sama sekali bagi orang yang berteriak atas kematian seseorang. Kalau ibu-ibu zaman sekarang nggak teriak, mungkin ngomong, kok duduk aku yang mati, ya kan? Seakan arek cili-ciliku bapak itu mati dhisik, ya nyapa kita paham sampai ngomong begitu, nggak boleh. Kemudian Nabi mengatakan al-qalbu yahzan, hati itu bersedih, itu manusiawi. Wal ainu tadma'u, dan mata itu mengeluarkan air mata, itu manusiawi. Tapi wala yaudhu ar-rabb, tapi Tuhan Allah itu tidak dibenci. Artinya tidak boleh takdir Allah itu diingkari. Baik, itu saya kira insyaallah kita lanjutkan minggu depan bila diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.